Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholis Muhyiddin. Saya dari Lamongan. Sekarang saya mau menjelaskan tentang analisis rantai pasokan untuk memenuhi UAS manajemen operasional 2. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang analisis rantai pasokan PT Semen Gresik Perseroan Tbk. Tuh. Yang akan saya bahas ada 4, yaitu perencanaan kapasitas yang pertama, yang kedua ada penjadwalan produksi, yang ketiga ada pengelolaan pemasok, dan yang keempat ada strategi transportasi. Perencanaan kapasitas sendiri, poinnya ada level strategi dan strategi overtime. Penjadwalan produksi, poinnya ada metode penjadwalan dan kriteria penjadwalan. Pengelolaan pemasok, poinnya ada pemasok bahan baku dan pemasok bahan tambahan. Strategi transportasinya ada kereta api dan transportasi jalan. Kita lanjutkan yang pertama, kita bahas tentang perencanaan kapasitas. Yang pertama ada level strategi. Pada level strategi ini, perencanaan kapasitas yang dilakukan dengan mengubah level produksi. Kelebihan produksi yang terjadi pada periode permintaan rendah disimpan sebagai persediaan yang nantinya dipergunakan untuk menutupi kekurangan produksi pada waktu terjadi permintaan yang lebih tinggi. Selanjutnya, strategi ini menimbulkan biaya sewa gudang, administrasi, asuransi, dan bertambahnya modal. Yang kedua ada strategi overtime. Strategi ini dilakukan dengan melakukan penambahan jumlah jam kerja. Diasumsikan hari kerja sama dengan 6 hari seminggu dengan rata-rata running mesin 18 jam dalam sehari. Berarti selama 1 tahun tersedia hari kerja selama 300 hari atau 5.400 jam kerja. Kapasitas produksi semen Gresik sebesar 9 juta ton per tahun. Berarti dalam 1 hari bisa memproduksi semen sebanyak 30.000 ton jika dikonversikan ke dalam satuan waktu. Maka untuk memproduksi 1 ton semen membutuhkan waktu selama 0,0162 menit atau 1 ton semen atau 0,0027 jam. Dengan artian dalam selang waktu 0,00027 jam menghasilkan 1 ton semen. Diasumsikan ongkos lembur sama dengan 20.000 per jam. Nah, berdasarkan hasil total ongkos yang didapat, strategi overtime ini memerlukan biaya sangat besar, yaitu sebesar 1.188 juta. Oh, berarti 1.188.957.000 per tahun. Perusahaan dapat memilih strategi-strategi yang cocok untuk melakukan perencanaan kapasitas guna memenuhi permintaan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Tuh. Eh, jadi PT Semen Gresik ini meningkatkan kapasitas produksi semennya. Yang pertama, peningkatan kapasitas pabrik dengan cara peningkatan kapasitas pabrik. Berikut ini pendukung kapasitas lain yang baru-baru ini dilakukan oleh perusahaan semen Gresik untuk meningkatkan kapasitas produksi semen. Yang pertama, tadi peningkatan kapasitas pabrik, peningkatan kapasitas produksi pabrik Tuban 1. Jadi semen Gresik ini ada yang di Tuban, itu ya, dan ada yang di Gresik.
Produksi pabrik Tuban 1 yang sebelumnya 7.500 per ton, kini menjadi 9.000 ton per hari. Yang kedua, peningkatan kapasitas produksi pabrik Tuban 2 dan 3 ditingkatkan kapasitasnya masing-masing dari 7.800 per ton menjadi 8.200 ton per hari. Yang kedua, ada pembelian mesin baru atau coal mill baru berkapasitas 80 ton per jam. Coal mill digunakan untuk meningkatkan efisiensi, menyusul adanya perubahan pemanfaatan batu bara dari kalori tinggi ke batu bara kalori rendah. Kalori tinggi ke batu bara kalori sedang dan rendah untuk bahan bakar produksi. Yang ketiga, untuk mendukung kecepatan distribusi ke seluruh pelosok Nusantara dan meningkatkan efisiensi dan jaringan distribusi. Pembangunan pabrik pengepakan atau packing plant semen Gresik di Dumai dan dimulainya pembangunan pabrik pengepakan di Sorong. Gitu. Jadi semen Gresik ini sudah sangat meluas sekali ya. Gitu. Yang kedua yang kita bahas yaitu penjadwalan produksi. Jadi tingkat permintaan semen dari periode ke periode berpotensi terjadi kendala dalam pendistribusian semen karena tidak terpenuhinya permintaan. Jadi sebelum itu saya jelaskan dulu mengenai metode-metode yang dapat digunakan untuk penjadwalan produksi dengan mesin. Jadi semen Gresik ini merupakan perusahaan dengan tipe paralel mesin ya. Jadi metode yang digunakan untuk mesin yang paralel antara lain ada metode Short Test Processing Time atau SPT. Terus ada metode Long Processing Time LPT, metode Earliest Due Date EDD, aturan slack, algoritma Wilkerson, algoritma Hodgson. Sedangkan kriteria-kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar pemilihan metode penjadwalan yang sesuai antara lain ada main flow time, rata-rata waktu tinggal pekerjaan sistem. Yang kedua ada max span, waktu penyelesaian semua pekerjaan. Yang ketiga ada tardiness, keterlambatan. Ada maximus tardiness, number of tardy job. Metode-metode penjadwalan yang tepat berdasarkan kriteria-kriteria tersebut antara lain untuk meminimalkan main flow time menggunakan metode SPT. Untuk meminimalkan max span dan main flow time menggunakan metode LPT lalu dilanjutkan dengan SPT. Untuk mengurangi number of tardy job menggunakan metode EDD dan lain-lain gitu ya. Terus, tidak lancarnya distribusi berdampak terhadap melambungnya harga semen. Hal ini memberikan kerugian terhadap masyarakat umumnya. Salah satu penyebab tidak lancarnya proses pendistribusian disebabkan karena proses penjadwalan produksi yang tidak terschedule dengan baik. Oleh karena itu diperlukan proses penjadwalan produksi yang tepat. Berdasarkan kriteria pemilihan metode yang di atas, metode yang saya jelaskan tadi, jadi semen Gresik ini menggunakan metode yang paling tepat dalam penjadwalan produksi, yaitu penggunaan metode early due date atau EDD, karena metode ini cocok digunakan untuk meminimalkan maksimum keterlambatan. Dengan demikian, diharapkan permintaan konsumen dapat terpenuhi tepat waktu, sehingga kestabilan harga semen di pasaran bisa dipertahankan. Ini untuk penjadwalan produksi. Jadi permintaan semen yang sangat tinggi yang menyebabkan adanya keterlambatan tadi sehingga PT Semen Gresik ini menggunakan metode EDD supaya untuk meminimalkan maksimum keterlambatan gitu ya. Selanjutnya yaitu pengelolaan pemasok. Jadi di Semen Gresik ini ada pemasok bahan baku dan pemasok bahan tambahan. Jadi contohnya kalau yang bahan baku, pemasok bahan baku itu ada bahan baku batu kapur. Siapa yang masuk? Yaitu dengan batu kapur yang dimiliki PT Semen Gresik berkisar 797,44 hektar.
Sehingga pemasok untuk bahan baku batu kapur, pemasok yaitu dipenuhi PT Semen Gresik sendiri. Jadi batu kapurnya dari PT sendiri yang terletak di area pabrik. Yang kedua ada bahan baku tanah liat. Pemasoknya siapa? Pemasoknya yaitu seperti hanya batu kapur, juga diperoleh di sekitar pabrik yang telah dikuasai perusahaan. Jadi perusahaan semen Gresik ini sudah punya lahan sendiri untuk pemasok bahan baku batu kapur dan tanah liat. Selanjutnya ada bahan baku silika. Bahan baku silika sebagai bahan baku untuk mengoreksi komposisi kimia tanah liat tersedia di sekitar lahan dekat pabrik. Jumlah pemakaian pasir silika 3% dari kebutuhan bahan baku. Pasir silika juga tersedia cukup banyak di beberapa daerah yang dekat lokasi pabrik. Yang keempat ada gipsum, digunakan untuk mengendalikan kecepatan pengerasan semen, yang dalam pemakaiannya mengambil Persi 4%. Gipsum ini diperoleh dari dalam negeri, yaitu dari PT Petrokimia Gresik dan impor dari Thailand, Australia, dan Filipina. Itu tadi untuk yang bahan-bahan baku. Ada yang bisa dipenuhi sendiri oleh semen Gresik dan ada juga yang bahkan impor dari Thailand, Australia, Filipina, gitu ya. Terkait untuk pemasok bahan baku batu bara, kertas kraft, belt, konveyor, brick, kastabel, dan suku cadang sejenis dikelola dengan menerapkan vendor manajemen dalam rangka identifikasi, evaluasi, dan hubungan kerjasama dengan pemasok. Ini jadi pemasoknya dari luar. Terus pemasok bahan tambahannya ada bahan baku batu bara. Bahan baku batu bara ini pemasoknya yaitu dipenuhi dari PT Batu Bara Bukit Asam. Terus ada bahan baku kertas kraft. Kertas kraft ini dipenuhi oleh PT Kertas Kraft Aceh. Yang ketiga ada energi listrik yang pastinya di apa? Dipenuhi dari PLN dan pembangkit milik PT Semen Gresik sendiri. Tuh. Jadi untuk pemasoknya tadi ada dari bermacam-macam, ada yang bisa dipenuhi sendiri dan ada yang impor atau dari PT lain gitu. Jadi ada hubungan kerjasama. Berikut ini elemen-elemen yang diperlukan dalam pemilihan vendor atau pemasok. Di antaranya ada katalog, produk. Terus ada yang kedua reference list. Yang ketiga ada company profile dan uji coba produk. Jadi, PT Semen Gresik sendiri ketika memilih pemasok atau vendor ini yang diperhatikan ada 4 hal ini. Katalog produk yaitu vendor harus menyediakan katalog produk untuk mempermudah perusahaan dalam mencari barang yang diinginkan. Jadi, katalog produk itu berarti isi gambar-gambar, terus ada produknya, ada gambarnya, ada harga, dimensi, spesifikasi lainnya itu. Yang kedua ada referensi list, yaitu terdapat list perusahaan lain yang dapat dijadikan referensi bagi perusahaan semen Gresik bahwa vendor yang dipilih memiliki network yang baik dan perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi PT Semen Gresik ini tidak awur-awuran ketika memilih pemasok atau vendor lain. Itu. Yang ketiga ada company profile, ini yang pasti ya. Jadi sebelum kerjasama dengan pemasok, itu PT Semen Gresik itu ya melihat profil dari perusahaan itu sendiri atau vendor itu. Misalnya dengan mengetahui gambaran umum perusahaan, jumlah pekerja dapat memberikan informasi tambahan seberapa reliable perusahaan pemasok tersebut. Yang terakhir yaitu ada uji coba produk. Ini pasti ya, barang baru yang datang dari vendor sebelum ditetapkan menjadi vendor pemasok dilakukan uji coba terlebih dahulu. Apakah barang tersebut cocok untuk perusahaan itu atau enggak? Misalnya dari vendor kok barangnya kurang cocok, berarti ya tidak jadi kerjasama. Terus berikut ini juga beberapa contoh indikator dari setiap kriteria dalam evaluasi pemasok sebagai berikut. Yang pertama ada keadaan umum pemasok. Keadaan umum pemasok ini seperti ukuran atau kapasitas produksi, kondisi finansialnya gimana, kondisi operasional gimana, fasilitas riset dan desain, lokasi geografis, hubungan dagang antar industri.
Yang kedua ada keadaan pelayanan, waktu penyerahan material, kondisi kedatangan material, kuantitas pemesanannya yang ditolak, informasi yang diberikan. Dan yang ketiga ini ada keadaan material, jadi kualitas materialnya gimana, keseragaman materialnya, jaminan dari pemasok dan keadaan pengepakan. Tapi dari ketiga kriteria tersebut, bobot ya berdasarkan tingkat kepentingan yang terbesar diberikan pada kriteria keadaan material. Karena keadaan material akan mempengaruhi kinerja fungsi produksi dan operasi, khususnya kualitas produk. Selanjutnya dilakukan penilaian untuk setiap indikator dan dihitung total skornya. Jadi yang sangat diperhatikan yaitu keadaan materialnya. Material tersebut bagus enggak gitu, ya Inggrisnya. Yang selanjutnya yaitu ada strategi transportasi. Strategi transportasi ini yang digunakan oleh PT Semen Gresik itu ada dua, yaitu ada jalur darat ya ini ya. Jalur daratnya itu ada kereta api dan juga ada transportasi jalan seperti truk, tronton, dan trailer gitu ya. Kereta api sebagai sarana transportasi dipilih karena kemampuannya mengangkut muatan dalam jumlah besar melalui jarak yang jauh. Makanya memilih kereta api dan mudah gitu. Bagi bagi PT KAI, jalur ini diposisikan sebagai produk pasar angkutan semen dalam klasifikasi pasar rendah. Kereta api barang biasa atau reguler dengan pendapatan lebih rendah dari BOT atau isi. Kuantitas pengangkutan mencapai 7,5% dari produksi pabrik semen Tuban atau 1.125 sampai 1.200 ton per hari. Itu kalau kereta api. Sedangkan transportasi jalan yang kedua, ada truk, tronton, trailer. Berbeda dengan moda truk dalam proses distribusi semen dari pabrik semen Tuban yang digunakan mencapai 75% dari produksi atau 11.250 sampai 12.000 ton per hari. Itu. Dan dengan kondisi yang kontraproduktif tersebut, PT KAI berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Jadi yang bisa apa yang bisa mengangkut semen ini yang paling besar yaitu dari transportasi jalan seperti truk, tronton, dan trailer itu hampir 75%-nya. Sedangkan kereta api ini cuma 7,5% saja yang bisa diangkut dengan kereta api. Kesimpulannya, PT Semen Gresik ini memiliki ratusan, bahkan ribuan pemasok. Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan didistribusikan oleh beberapa pusat distribusi yang melayani ratusan bahkan ribuan distributor, retailer, pedagang kecil, dan sebagainya. Keputusan dalam menentukan transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan produk merupakan hal yang sangat penting. Pemilihan strategi transportasi digunakan untuk mendapatkan jenis transportasi yang memberikan waktu yang cepat dalam pendistribusiannya mencapai tujuan tersebut. Strategi transportasi kereta api dengan angkutan jalan, truk, trailer, dan kontainer produk dan memberikan biaya operasional serta biaya infrastruktur yang rendah. Jadi kenapa memilih dua ini? Karena dari dua inilah yang lebih rendah biaya infrastrukturnya dan biaya operasionalnya. Kalau pakai pesawat kan masih mahal gitu ya mungkin. Terima kasih. Thank you dari saya, Khalis Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.